Oke, selamat pagi dan tetap semangat untuk teman-teman sekalian. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Ya, tetap semangat untuk belajar. eh untuk materi selanjutnya kita akan berganti ya atau berubah. Kita sudah untuk materi MIT App Inventor-nya mungkin kemarin sudah, kita akan melanjutkan ke atau kembali ke apa namanya Arduino ya. Arduino dimana Arduino ini akan menyambung atau apa ya namanya berkelanjutan. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar yang namanya LCD ya, LED. Nah, ini akan ada tambahan. Nah, terus sebelumnya juga kalian sudah pernah belajar sensor ya, sensor suhu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sensor yang lainnya, yaitu sensor. Nah, ini sensor cahaya LDR. Oke, ini sengaja tidak akan saya slideshow ya, jadi seperti ini aja biar tulisannya nanti ada yang kepotong tertutup ini ya udah. Kita mulai ya. Tolong perhatikan, ini nanti akan saya berikan untuk PowerPoint-nya. Sensor cahaya LDR. Nah, kepanjangan dari LDR apa? Bukan long distance relationship ya, tapi light dependent resistor. Dimana nih pengertian dari LDR. LDR disebut juga sebagai fotoresistor, yang merupakan salah satu komponen resistor yang nilai hambatannya atau resistansinya akan berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Nah, LDR ini termasuk dari golongan atau kelompok resistor. Kalian sudah mengenal resistor. Perbedaannya akan ada di kepalanya ya. Nanti ada nih contohnya. Yang mana cara resistansinya itu menyesuaikan dengan intensitas cahaya. Nah, itu lebih ke cara kerja. Nah, ini cara kerja LDR. Nilai resistansi dari LDR sangat bergantung pada intensitas cahaya ya. Semakin banyak cahaya yang mengenainya, maka akan semakin menurun nilai resistansinya. Sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor, maka nilai hambatannya akan menjadi semakin besar sehingga arus listrik yang mengalir akan terhambat. Nah, ini cara kerja dari LDR, di mana ketergantungan cahaya itu akan berpengaruh kepada nilai resistansinya ya. Nah, ini lanjutnya, ini untuk simbol ya, simbol dari LDR ini sebenarnya ada hitung-hitungannya, cuma kita lebih membahas ke ininya aja ya, ke sensor LDR. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, ini gambar kalau untuk yang asli ya. Nah, selanjutnya fungsinya apa? Nah, ini LDR berfungsi sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronik seperti saklar otomatis berdasarkan cahaya, yang mana jika sensor terkena cahaya maka arus listrik akan mengalir atau menyala ya, on. Dan sebaliknya, jika sensor dalam keadaan minim cahaya maka aliran listrik akan terhambat. Ini bisa menggunakan sensor cahaya. Terus, nah ini terakhir sedikit ya, sedikit aja, nggak usah banyak. Nah, LDR juga coba ini biar kelihatan enak kali ini. Oke. LDR juga sering digunakan sebagai sensor lampu penerangan jalan otomatis. Yang sudah pernah melihat, itu hampir di setiap jalan itu ada lampu kamar tidur, alarm, rangkaian anti maling otomatis menggunakan laser. Ini ada tambahan shutter kamera otomatis dan banyak yang lainnya. Ini yang biasa kita temui di jalan ya enggak. Ini ada penerang otomatis, itu lampu yang mana ketika dia siang ya, berarti yang mana ada cahaya itu kan. Nah, ini lampu itu akan mati. Jadi
hambatannya besar ya, resistansinya yang kecil. Oke ya, itu kurang lebih ini materi untuk sensor LDR ini sedikit. Jadi kita kedepannya jika ada materi baru atau item baru, kita hanya teorinya sedikit, cuma tetap dasar-dasar dari yang kita pelajari di sebelumnya ya, yang seperti dasar-dasar Arduino kalian harus tetap pelajari, itu sebagai pondasi kalian untuk mengerjakan atau melakukan praktek di lanjutannya. Oke, selanjutnya saya akan langsung membuat contoh untuk ini ya, untuk sensor cahaya LDR. Saya akan gunakan simulator yang namanya kalian sudah pernah kita pernah belajar, yaitu Tinkercad. Kita akan mulai ini. Nah, ini LDR Tinkercad. Nah, kalian nanti bisa namanya ini www.tinkercad.com. Ini tolong kalian ikuti ya, perhatikan baik-baik. Nah, ya, lalu kita sembari buka. Oke, ini saya masuk menggunakan akun dari sekolah ya, kalian bisa coba lagi. Nah, kalau kalian kan sudah pernah membuat ya, harusnya kalian sudah sudah tahu lah caranya. Hanya saja mungkin untuk yang belajar ini kita baru kali ini ya untuk menggunakan LDR. Kalian bisa ikutinya ya, nanti kalian bisa pelajari. Kalian saat ini perhatikan terlebih dahulu, nanti setelah ini akan ada tugas ya yang akan saya kasih di ujung video ini. Seperti biasa kita ganti. Nah, ini contoh misalnya LDR. Ini kita kasih contoh basicnya dulu ya. Kita menggunakan nilai dari serial monitor. Gini aja dah. Ini untuk serial monitor. Nah, LDR serial monitor. Jadi kita akan mencoba membuat. Nah, ini kita butuh breadboard. Yang pertama kita breadboard. Nah, breadboardnya kita udah ada. Selanjutnya kita butuh resistor. Nah, resistor, terus apalagi ya, yang pasti ini pemeran utamanya belum. Mana pemeran utama, yaitu LDR atau fotoresistor. Ini kalian bisa lihat, ini fotoresistor. Oke ya, kita sudah punya bahan-bahannya. Nah, ini bisa kalian cek. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ini saya akan meletakkan LDR di breadboard. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya ini untuk bagian resistor kita masuk ke negatif. Nah, terus apalagi, kita ambil kabel jumper untuk bagian positif. Nah, ini kalian harus perhatikan nih. Seperti biasa saya biasa merubah kalau positif akan saya jadikan warna merah, kalau yang negatifnya akan saya ganti menjadi warna biru. Nah, ini biar enak. Oke, yang pertama itu yang akan saya berikan negatif itu kemana? Ke GND ya, ke GND. Nah, ini anggap aja lurus. Terus yang positifnya kita masukkan ke 5V.
Ini kalian harusnya sudah paham 5V itu apa, GND itu apa, itu kan sudah pernah dibahas di kelas 7 ya, kelas kalian. Oke, nah selanjutnya karena kita akan menyesuaikan, karena ini inputan ya, ini termasuk item yang ininya lebih ke masukan. Nah, di sini saya akan mengambil menambahkan yang namanya di kaki ya. Kabel jumper ini kita tambahkan ke arahnya salah ini. Ini aja dah. Ke pin analog. Nah, karena ini berdasarkan cahaya, nah ini berarti kita akan menggunakan analog. Ini tadi ini biru, ini merah. Sebenarnya bebas ya. Ini saya cuma mengkategorikan positif merah, biru itu negatif, yang lainnya bebas mau aktif analog. Tapi kalau kalian selera itu masing-masing. Oke ya, rangkaiannya sebenarnya seperti ini. Nah, ini contoh. Kita akan menggunakan teks. Nah, oke, teks. Kita akan langsung saja untuk membuat dari kode program untuk LDR menggunakan serial monitor ya. Selanjutnya kita akan ketik cons. Nah, ini nggak perlu dijelaskan lagi, harusnya kalian sudah tahu. Pin LDR dengan A0. Kondisi itu apa? Konstanta. Itu fungsi buat apa? Kita membuat yang namanya inisialisasi. Ini harusnya kalian sudah paham semua. Langsung void setup, void setup, buka tutup kurung kurawal, mana kurung kurawal. Nah, terus apa? Karena kita menggunakan serial monitor, nah ini berarti kita harus yang namanya menggunakan bikin untuk bautnya ya, baut baut. Nah, kamu buka lagi itu 9600. Terus kita pin mode itu apa? Nah, buka lagi pin, menentukan pin dengan menentukan modenya apa. Pinnya pin LDR, di sini pin LDR ya, pin LDR dengan mode input. Untuk Arduino ini ya, ini harus pokoknya ini ya, dari pembelajaran kita yang dulu, yang lama, di awal kalian masih awal-awal mengenal Arduino, kalian harus hafal itu ya. Ini saya kasih ini aja, data daya, data dari LDR. Oke, kita sesuaikan 0. Lanjut void setup. Void loop. Oh, ini seperti ada yang salah nih. Void setup, bukan void set to void setup. Void loop untuk looping. Nah, berarti kita tulis data LDR sama dengan apa tadi, analog read ya. Terus di sini pin LDR yang akan dibacanya melalui pin LDR. Oke, selanjutnya apalagi serial. Ini karena kita menggunakan serial ya, serial print, buka kurung, terus nah ini kita buat caption atau data. Kita ini aja menggunakan nilai
harus dibagi, sorry, ini harus ditutup dulu, tutup. Titik 2 jangan lupa, titik 2 itu wajib serial. Ingat ya, besar kecil ini berpengaruh. Serial.print kalian harus sudah lebih bisa atau lebih teliti lagi dalam penggunaan besar kecilnya tulisan kamu. Jadi udah itu kali kalau ada yang nanya Pak, pin mode itu apa, wah itu kalian kebangetan ya. Terus apalagi yang akan kita tampilkan itu selanjutnya dari ini serial.print, terus titik 2. Ada yang tahu nggak bedanya bedanya print dan println. Nah, nanti akan ada. Oke, sekarang kita membuat yang namanya kondisi ya, atau kondisi dari mengkategorikan nilai-nilai tersebut. Kita menggunakan if. Nah, if jika kalian harus paham nih. Data LDR ya, lebih kecil dari 150. Oke. Terus maka mana kurawalnya, serial.print serial.print terus apa lagi, gelap. Oh, ini ada yang kurang. Nah, di sini akan saya gunakan println. Nah, ini jangan lupa. Nah, terus tutup kurung kurawan. Nah, selanjutnya else. Nah, ini penggunaan if. Ini beberapa kondisi ya. Nah, ini kalian harusnya hafal ini. Kalau satu kondisi seperti apa, dua kondisi seperti apa. Sorry, else, terus kondisi kedua, kok ini gelap, else if data LDR lebih kecil dari berapa ya, 300 ya, 300, maka mana kurawal. Nah, gini, serial dot println buka habis gelap itu kita kasih redup. Nah, terus kita tandai tutup, else if buka data LDR lebih kecil dari berapa tuh, 450 ya, 450. Kenapa nih? Tuh, buka kurawal serial dot println terang. Ingat, ini kita menggunakan serial monitor nanti. Jadi belum ke item-item. Jadi outputnya itu serial monitor.
Nah, di sini kita lanjutkan dengan ini aja ya, else. Cukup else berarti nggak perlu dibuat lagi. Jadi kondisinya serial dot print len ya, print terus di sini kita kasih silau main. Oke. Dah, ini berarti ada berapa kondisi? Ada kurung rawal mana? Ada kurang lebih 4 ya, 4 kondisi. Ini jangan lupa delay ya untuk membuat jaraknya. Oke. Dah, ini kita tes, kita jalankan start simulation. Debug nggak? Nah, nggak akan langsung. Ini udah jalan. Terus kita bisa melihat membedakannya di mana. Nah, ini kita menggunakan serial monitor. Nah, perhatikan. Gini amat sih ya. Saya tambahkan ini aja dah di sini. Ini biar kita ngelihatnya lebih enak. Nah, di data ini kita ganti atau kita tambahkan println. Nah, kalian bisa bedakan kan apa artinya println itu? Nah, kan lebih enak melihatnya. Ya, print itu dia mencetak, cuma membuat ini ya, sebaris. Tapi kalau println itu dia akan menampilkan di baris selanjutnya. Oke, lihat, kalian perhatikan ini nilai resistensinya. Ini kita anggap nilai ini sebagai nilai resistensi dari intensitas cahaya. Dimana kalau nilai ini di bawah 150, ini kan nilainya 6. Nah, kalian bisa melihat ini kita akan menganggap gelap. Jadi kondisi ini gelap ya. Coba kalau kita tambahkan nilainya. Nah, ini kita 6, kita naikkan. Nah, jadi berapa tuh? 118 masih ada di posisi di bawah 150. Berarti masih gelap ya. Tambahkan lagi. Nah, ini lihat, perhatikan 252. Berarti dia termasuk dari bagian kurang dari 300, dimana kondisi itu akan berubah menjadi gelap, redup ya, redup. Nah, selanjutnya coba cek lagi, kita naikkan lagi intensitasnya. Nah, 278. Nah, ini 343 di bawah 450, dia menjadi terang ya. Terus kalau lebih, berarti kalau cara melihat lebihnya di mana? Nah, kurang dari 450 berarti di atas 450 dia akan silau. Ini di atas 450 nih, 600, 500 ini silau. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya. Dia menyesuaikan dari nilai intensitas cahaya, nilai resistensinya. Jadi dia akan berpengaruh benar-benar dari cahaya. Ada cahaya dia mati, ada atau redup ya, atau nilainya itu akan jadi kecil, ada hambatannya. Oke, kurang lebih cara kerja seperti itu. Terus gimana kalau kita menggunakan prakteknya ini, kita akan menggunakan yang namanya LED. Nah, LED kan lebih ke lampu ya. Nah, kira-kira seperti apa? Ada yang bisa? Kita coba. Nanti tugasnya, nanti ada tugas di akhir ya. Kita akan menambahkan, kita stop dulu. Kita menambahkan item LCD. Masih ada yang ingat gak kira-kira? Coba kita tambahkan LCD, LED maksud saya ya, LED. Nah, ini LED-nya. Ini. Terus apa yang akan ditambah? Dihubungkan. Nih ada kaki katoda dan anoda. Katodanya itu negatif ya, kaki pendek. Jangan lupa kaki pendek itu apa? Negatif ya. Nah, terus kita kasih mana?
negatif apa tadi ya, biru ya. Nah sedangkan positif, nah ini akan saya tarik. Kita gunakan pin berapa, pin 13 yang lebih dekat saja ya. Ini pinnya saya ganti aja, jadi warna sama aja kalau hijau, black. Oke, ini aduh black amat, biar lurus. Nah ini untuk menambahkan LED ya. Ya betul. Oke, kita rubah ke bagian apa namanya, di bagian sini, codingnya ya. Codingnya kita gimana caranya? Berarti kita harus buat inisialisasi dulu untuk dari LED nya ya. LED nya saya mau kasih cons int LED aja, LED sama dengan berapa tadi pinnya, 13. Oke, ini 13 bener kan ya, LED 13. Berarti di sini kita tambahkan pin mode apa tuh, LED apa, berarti dia sebagai output. Nah, oke. Nah sekarang, nah ini berarti ini kita apa ya, saya berarti mau ambil dua kondisi aja. Dari kalau buat dua kondisi ini akan saya rubah. Bentar. Saya pakai ini aja ya. Nanti kalian bisa menggunakan apa namanya? Kalau bisa kalian buat ini ya, buat sketch baru. Jadi kalian punya data itu atau punya data atau contoh itu ada dua ya. Ini akan saya ganti menjadi 450 aja nggak apa-apa, tapi di sininya akan saya ganti apa, kalau output itu berarti apa, digital. Nah, digital write buka kurung LED apa, kalau di bawah 450 dia low ya, low berarti tidak menyala. Dimana berarti di sini saya ganti, ini saya mengkombinasikan serial monitor dengan outputnya ya. Outputnya ini berarti ada dua, yaitu serial monitor dan LED. Di sini saya ganti gelap atau mati gitu ya, gelap aja lah, kita mengandaikan ini lampu jalanan, gelap. Terus else digital right LED high. Nah, oke ya. Dah, lalu udah bener belum? Kira-kira udah bener belum? Saya cek dulu. Oke, kita coba start simulation. Nah, ini udah nih. Nah, perhatikan. Di bawah 450 ya, ini lampu akan mati. Intinya cara kerjanya seperti itu. Lampu ini akan mati. Terus kalau di atas 450 dia akan menyala, dan ini kondisi atau kondisinya akan berubah menjadi, kok gelap, oh silau, nggak enak banget ya, terang aja deh. Lalu bentar, terang, taruh simulasi dia menjadi terang. Coba kita tambahkan nilai resistensinya ya,
kita jadikan, nah ini 362, itu 452, dia nilai kondisinya berubah dan lampu dari LED nya menyala, ya enggak? Paham ya? Nah, bisa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, bisa. Berarti kodenya sudah benar, rangkaiannya pun benar. Oke, tuh kalau kita sekali lagi kita tes ya, dengan nilai 679 ya. Oke teman-teman, kurang lebih untuk pertemuan kita hari ini ya, untuk praktek cukup sekian ya, cukup sekian. Kalian nanti bisa mencoba dengan melihat video ini. Kalau ini kurang lebih, kalau kamu misalnya lupa atau gimana, kamu bisa cek. Nanti linknya akan saya taruh di Google Classroom. Oke, tugasnya ya, tugas kalian, nah tugasnya ini langsung di video ya. Tugas kalian yaitu coba kalian buat ya rangkaian LDR dikombinasikan dengan lampu LED. Nah tapi ini kan satu, saya minta 3, yaitu merah, kuning, hijau ya. Tolong dibuat dia jadi traffic light menggunakan intensitas cahaya, bisa ya. Dan jangan lupa serial monitor kalian buat ya, kalian apa namanya, kalian buat seperti ini. Jadi kalau merah itu misalnya apa, merah itu apa, jalan, merah tuh berhenti, kuning pelan-pelan atau hati-hati, terus hijau jalan. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kamu buat traffic light menggunakan potentiometer, fotoresistor atau sensor cahaya LDR. Nah jadi ini lampu merahnya bekerjanya hanya pada apa, ketika ada cahaya gitu ya. Dimana ya kita nggak tahu, nanti kita buat sendiri programnya ya. Yang penting kamu bisa cara kerjanya, kamu terserah kamu nanti dibuatnya seperti apa. Nah itu tugasnya apa, nanti yang dikumpulkan yaitu capturean dari rangkaian nih, ingat capture ya, atau gambar rangkaian, terus kode program, dan saya mau lihat di serial monitor untuk nilai dan kondisinya. Kumpulkan dalam satu file menjadi PDF. Jadi kamu gambarnya tinggal di combine aja. Ya, kalau nggak bisa pakai foto ya kamu pakai ini pakai snapping tool, atau kalau mau dijadikan PDF-nya boleh pakai Microsoft Word, kamu convert terus kamu jadikan, atau pakai Google Doc, nanti kamu tinggal save jadi PDF. Oke ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran atau mengikuti video ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Ciao.